Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ismiati, usia 29 tahun, dari Cilegon, Banten. Saya ngasih solusi Quran aja, Bu, ya, karena selama ini Ibu sudah berobat kemana-mana, ganti-ganti dokter, belum diberikan kesembuhan. Saya mencoba akan kasih solusi Qurani. Untuk Ibu Ismiati, ya, kalau masalah rabun jauh atau dekat, atau rabun jauh dan dekat, ini yang saya amati selama ini, ada beberapa faktor. Sebenarnya kekuatan genetik itu ada. Kalau kekuatan itu misalnya si ayah itu cerdas, ya, si istri juga cerdas, sama-sama cerdas berarti, ya, nanti anaknya tuh lebih cerdas lagi. Mengenai rabun jauh, ini yang saya amati dulu ketika orang tuanya atau neneknya. Jadi kalau dalam suatu majelis, ya, ini saya gambarkan dalam suatu majelis, ini jarang sekali si ibu atau si kakak itu kalau bicara itu langsung menatap. Jadi seringkali kalau diajak bicara itu kesannya itu tidak melihat langsung. Jadi pandangannya itu mengambang lah istilahnya. Orang itu yang normal itu kan kalau bicara, yang ngomong sama orang itu kan yang diajak bicara itu kan dilihat. Ya, ini enggak dilihat. Jadi kesannya tuh melihatnya tuh enggak langsung gitu loh, mengambang lah istilahnya. Jadi kalau si ayah ibunya atau kakek neneknya dulu punya tipe begitu, ya, masuk dalam satu pernikahan yang paling kuat, nanti anak-anaknya sama seperti itu. Jadi kebiasaan seperti itu nanti diturunkan ke anak. Nah, seperti Mbak Ismiati ini, karena sudah bertahun-tahun masih belum sembuh, kata dokter memang tidak bisa disembuhkan karena dari faktor keturunan. Tapi kalau di Islam, pengobatan secara Islam ini ada loh yang sembuh. Kalau memang bukan secara, kalau itu penyebabnya bukan secara akhlak, ya, beda. Kalau memang itu penyebabnya dari akhlak yang kurang baik, melalui medis yang nggak sembuh, harus cocok, ya. Karena ini sudah kemana-mana belum sembuh, kata dokter tidak bisa disembuhkan karena dari faktor turunan. Insya Allah pengobatan secara Islami dengan memperbaiki akhlak bisa disembuhkan. Maksudnya bisa melihatlah. Sebenarnya rabun jauh dan dekat ini bukan penyakit, ya, ya, hanya kurang terang gitu aja. Kalau saya bukan mengartikan penyakit ini, ya, rasanya nggak sakit apa-apa, hanya nggak terang gitu aja. Jadi kalau orang tua atau si kakek nenek melakukan seperti itu, ya, ini pokoknya yang kena itu biasanya yang paling kuat, ya. Yang paling kuat adalah genetik sifat seperti itu. Jadilah sifat seperti Mbak Ismi ini. Jadi sifat seperti itu memang Mbak Ismi itu harus mencoba, ya, memohonkan ampun kedua orang tuanya, kakek neneknya juga, ya, nggak apa-apa, dimohonkan ampun juga sifat-sifat seperti itu agar diampuni oleh Allah. Kalau sudah diampuni oleh Allah, nanti insya Allah matanya itu terang lagi. Mengenai penyakit wasir yang berdarah, penyakit wasir ini kan ada yang berdarah, ya, ada yang benjol. Kalau wasir itu sampai berdarah, wasir ini mirip, saya analogikan mulut, ya, mulut kita. Jadi kalau sampai wasir itu berdarah, biasanya tipikal orangnya tuh kalau marah itu diam dulu, gak langsung marah, diam dulu beberapa jam langsung der, nah, atau beberapa menit. Jadi nggak langsung marah. Jadi kalau melihat sesuatu nggak cocok itu marahnya tuh bukan langsung, disimpan dulu beberapa menit langsung der. Nah,
marahnya tidak emosi secara langsung ya, tapi masih sempat disimpan dulu, sehingga itu terjaga oleh para malaikat. Tubuhnya itu diberikan selama ini kan normal-normal ya. Setelah melakukan sering marahnya tuh modelnya disimpan dulu, dapat beberapa menit langsung dead. Nah, malaikat yang bagian mengamankan dubur Mas Haryanto itu akhirnya bikin ulah ya, istilahnya ya, memang atas perintah Allah. Entah itu diapakan, entah itu diogrok-ogrok atau diapakan, sehingga sakit dan berdarah. Ya, untuk Mas Haryanto ya harus mohon ampun di titik kesalahannya, tidak usah marah lagi. Jadi model marahnya itu disimpan dulu baru keluar meledak ya. Mohon ampun di titik kesalahannya dan minta diberikan kesembuhan oleh Allah. Ya cuma itu aja. Jangan lupa ya Mas ya, sholat sunat tahajud jangan diniatkan demi kesembuhan, tapi diniatkan mendekatkan diri pada Allah. Jangan meninggalkan sholat 5 waktu dan berdoa terus menerus, serta mohon ampun di titik kesalahannya, insya Allah diberikan kesembuhan. Mengenai sakit pantat, ini kalau sakit pantat biasanya orangnya itu pakai susu atau tidak pakai susu tapi punya pegangan. Punya pegangan itu maksudnya pernah diberi seorang ustadz ijazah lah istilahnya, baca ini supaya kamu selamat, baca Fatihah sekian supaya anakmu yang kuliah lulus. Nah, itu namanya pegangan. Itu biasanya ya nanti suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah sakit pantatnya. Jadi orang yang punya pegangan, punya ilmu musyrik seperti ini, biasanya kalau tidak sakit pantat ya sakit emah. Kalau yang sakit emah ini biasanya dari ilmu, tapi ilmu turunan. Tapi kalau bukan dari turunan tapi dianya sendiri mengamalkan, itu biasanya sakit pantat.